Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku semua, kali ini kita akan update lagi tentang berita Pi Network. Ini baru 4 jam yang lalu dari akun resmi X dari Pi Network ya. Plus nanti di bagian akhir kita akan update juga harga hari ini yang saya lihat tadi kayaknya udah melesat ya, naik kurang lebih 7%-an. Oke, langsung aja yang pertama, ini beritanya 4 jam yang lalu dari Pi Core Team. Read the official blog, learn more about the Pi Day 2025 release including Pi Dominant, Occasion and more. Coba kita cek aja di sini ya. Langsung kita cek dan kita terjemah. Ada berita apa ini baru 4 jam yang lalu. Oke, kita langsung terjemahkan ya teman-teman. Hari Pi 2025 memperluas ekosistem dengan utilitas di semua tingkatan setelah jaringan terbuka. Dengan peluncuran Open Network dan konektivitas eksternal yang diaktifkan, Pi Network telah memasuki era baru, era yang menghubungkan ekosistemnya yang berkembang pesat dengan dunia blockchain yang lebih luas dan memperluas fungsionalitasnya dunia nyata. Jutaan pionir menggunakan Pi, puluhan ribu bisnis mengintegrasikannya ke dalam layanan mereka, dan banyak aplikasi dibangun untuk menjawab kebutuhan komunitas dan ekosistem serta mendorong keterlibatan nyata, menunjukkan kekuatan dan stabilitas Pi tidak hanya untuk komunitas Pi tetapi juga ruang kripto dan internet yang lebih luas. Jadi bukan hanya untuk komunitas ya, tapi juga untuk yang di luar komunitas yang ada di dunia kripto itu juga bisa bergabung. Oke, Hari Pi 2025 merayakan perluasan ekosistem Pi di semua tingkatan, baik itu perdagangan lokal atau aplikasi dan utilitas tingkat platform, sekaligus memanfaatkan kekuatan dan sumber daya kolektif komunitas Pi global. Pi sudah menuai manfaat dari kerja keras para pionir dalam mengembangkan jaringan, berkontribusi pada infrastruktur jaringan, integrasi perdagangan, dan membangun utilitas selama 6 tahun terakhir. Jadi Pi Network itu kan mulai 2019 ya, kurang lebih sampai hari ini sudah dapat 6 tahun dan akhirnya bisa listing. Jadi kalau meme-meme koin atau banyak-banyak koin hanya berdasarkan white paper atau kertas putih kayak itu ya. Kalau Pi Network itu butuh 6 tahun. Itu untuk membangun ekosistemnya ya. Bukan tidak bisa langsung launching. Namun kalau langsung launching apalah. Hanya sekedar meme coin mungkin ya. Namun kalau Pi Network ini membangun dulu ekosistemnya. Membangun dulu jaringannya. Baru setelah itu diluncurkan pada tahun ini. Para pionir telah dan harus menyadari utilitas dunia nyata Pi, khusus penggunaan dan kemungkinan yang ditawarkan teknologi blockchain dengan cara yang tidak konvensional sambil melanjutkan perjalanan mereka. Kayak ini ya, Pi Networks 6 tahun anniversary Pi Day 2025. Oke, untuk mendukung perluasan ekosistem Pi dan utilitas Pi secara keseluruhan, Pi merilis beberapa fitur hari ini yang menyertai dimulai acara Pi Fest Global. 1. Lelang domain Pi. Kedua, periode belanja Pi Fest dimulai. Kemudian yang ketiga, perluasan aplikasi ekosistem mainnet. Dan yang terakhir, perombakan UE ekosistem mainnet. Kita jelaskan satu-satu di sini ya. Lelang domain Pi memperkenalkan utilitas tingkat platform baru. Domain merupakan lapisan infrastruktur penting dari setiap ekosistem daring. Pada hari Pi pertama setelah Open Network, perluasan ekosistem Pi dimulai dengan memungkinkan peserta dan kontributor ekosistem Pi untuk memiliki kesempatan mengamankan dan menyesuaikan domain Pi untuk bisnis mereka, toko, konten, aplikasi, situs web, penggunaan pribadi, dan lain-lain. Sementara pada saat yang sama menyediakan utilitas tingkat platform untuk mata uang kripto Pi melalui lelang domain Pi. Lelang domain.pi ya. Utilitas tingkat platform ini memanfaatkan sumber daya kolektif, komunitas Pi, dan konektivitas eksternal yang disediakan oleh Open Network.
Apa itu domain Pi? Domain internet tradisional berfungsi sebagai pengenal unik dan alamat digital yang memungkinkan individu dan bisnis membangun kehadiran daring yang dapat dikenali dan diakses serta memfasilitasi navigasi, pencitraan merek, dan keterlibatan pengguna yang mudah di seluruh infrastruktur internet global. Demikian pula, domain Pi berfungsi sebagai pengenal digital untuk atau etalase virtual dalam ekosistem Pi yang menyediakan interaksi dengan situs web, aplikasi, dan layanan berbasis Pi. Jadi sekarang sudah ada domain.pi ya, sudah diluncurkan pas hari ini. Yang biasa mungkin yang biasa pakai web untuk menjual produknya, ini kesempatan untuk kalian gabung di sini. Secara keseluruhan, operasi dan organisasi domain Pi umumnya mengikuti mekanisme yang telah bekerja di industri domain internet tradisional selama beberapa dekade. Misalnya, kepemilikan, transfer, biaya pendaftaran tahunan, dan lain-lain. Namun, domain Pi beberapa berbeda secara signifikan dalam dua hal. Ini bedanya ya dengan domain yang lain. Yang pertama, mereka secara khusus beroperasi dalam lingkungan Web3. Nah, ini ya. Dan kompatibel langsung dengan Pi browser dan dompet dan layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan fitur ini, atau melalui ekstensi pi.com yang bekerja di browser lama seperti Chrome dan Safari. Kedua proses akuisisi termasuk lelang dan penawaran untuk domain Pi, eksekusi penggunaan teknologi blockchain, dan Pi sebagai mata uang eksklusif untuk pembayaran. Jadi Pi di sini digunakan untuk mata uang pembayaran nanti di domainnya itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dan memungkinkan memanfaatkan blockchain Pi untuk memastikan transparansi, keamanan, dan utilitas langsung dari mata uang kripto Pi. Apa yang membedakan domain Pi dari banyak properti virtual lainnya? Faktor pembeda utama adalah bahwa nilai nyata dari domain Pi didukung oleh perhatian dan keterlibatan lebih dari 60 juta pelopor di seluruh dunia, lebih dari 19 juta individu yang identitasnya diverifikasi, lebih dari 12 juta orang di blockchain, dan lebih banyak lagi secara eksternal melalui blockchain dan layanan pihak ketiga yang siap berinteraksi, selain puluhan ribu pedagang yang menerima Pi secara global. Partisipasi, keterlibatan, dan kekuatan komunitas Pi telah disaksikan oleh dunia setelah peluncuran Open Network. Pembeda penting lainnya adalah bahwa domain Pi sudah memiliki kasus penggunaan dunia nyata yang jelas, langsung, dan terukur, serta aplikasi praktis sekarang. Pedagang dapat dengan mudah menyiapkan etalase yang dapat dikenali, yang dapat diakses oleh pelopor menggunakan nama domain mereka yang sederhana. Aplikasi e-commerce memungkinkan penyebaran toko online atau blog yang cepat secara signifikan, meningkatkan interaksi dan perdagangan komunitas. Pengembang dapat membangun dan menghost aplikasi khusus pada domain Pi yang dipersonalisasi, mendorong inovasi dan pertumbuhan teknis. Mereka mendapat manfaat dari identitas yang diperkuat, adopsi pengguna yang efisien, dan meningkatkan penemuan dalam ekosistem. Semua ini saat ini. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Bagaimana lelang domain Pi menciptakan utilitas tingkat platform untuk Pi? Sebagai pengingat, utilitas tingkat platform menerjemahkan sumber daya kolektif Pi menjadi utilitas di seluruh jaringan yang berfungsi untuk mendukung Pi sebagai mata uang bagi semua pelopor. Ini berbeda dari utilitas tingkat aplikasi yang dibatasi dalam konteks dan fungsi aplikasi Pi tertentu. Utilitas tingkat platform terbaru yang dirilis adalah Pi at Network. Wah, ini ada iklannya kayaknya ya. Demikian pula lelang domain Pi juga merupakan utilitas tingkat platform karena secara langsung memanfaatkan sumber daya kolektif komunitas Pi, perhatian, keaslian, dan komunitas besar yang siap berinteraksi yang membuat nama domain Pi berguna. Lelang Pi sepenuhnya dijalankan dengan mata uang kripto Pi. Orang perlu menggunakan Pi untuk menawar dan membeli
suatu yang memiliki makna dan tujuan di dunia nyata. Tidak ada mata uang atau mata uang kripto lain yang diterima atau terlibat. Semua Pi yang diterima dari penjualan domain Pi akan didedikasikan untuk ekosistem Pi, program pengembang acara dan fasilitas utilitas Pi. Kemudian pengoperasian dan pengorganisasian lelang sangat bergantung pada blockchain Pi Mainnet yang meningkatkan penggunanya serta fitur-fitur khususnya, serta saldo yang dapat diklaim untuk pionir dan alamat multiplexit ya untuk pengguna cek yang memiliki Pi tetapi belum menjadi pionir. Aturan partisipasi lelang berikut ini cara kerja. Sebentar. Oke, teman-teman, itu ya. Kalian bisa baca sendiri aja dan bisa langsung diterjemahkan, jadi banyak banget. Pada intinya ada domain Pi yang dilelang dan itu semuanya pakai koin Pi. Tentunya ini akan mendorong harga koin akan tambah mahal karena banyak yang membutuhkan untuk membeli domain lah, intinya seperti itu. Kita langsung cek harga aja ya. Di sini saya cek harga di market cap. Sedikit kita lihat. Kalau lihat di sini, wah ini ya, naik 8,37 dalam 24 jam terakhir atau 7,78. 8,37 ini dalam Bitcoin ya. Kalau 7,78 ini dalam rupiahnya. Jadi harganya hari ini 25.463, dalam 24 jam terakhir naik 7,5. Kita lihat pasarnya 179,58 triliun, kapitalisasi pasar sepenuhnya 2,564 triliun, kemudian volume 24 jam 6,32 triliun, peredaran supply semakin berkurang tinggal 7 miliar ya. 7 miliar Picoin, supply maksimumnya 100, supply totalnya adalah 100. Harga tertinggi di sini 48.000, harga terendahnya 10.000, kemudian dominasi pasarnya 40%, sedikit penurunan. Dan di sini Pi I'm bullish on, Pi wow amazing, bullish melanda dunia ini. Kemudian peredaran supply di pasar terus berkurang, ya memang betul ya. Kemana koin itu? Dampak apa yang terjadi jika koin di pasar langka? Bisakah saya membelinya lagi nanti? Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat memang Picoin semakin berkurang ya ini di pasar ya. Karena mungkin banyak yang ditarik lagi ke ini ya, ke dompet-dompet yang asli dari Picoin. Jadi semakin langka tentunya nanti akan semakin mahal. Makanya di sini kalau lihat nih kenaikannya ya, dari bawah ini hijau ini ya, tinggi sekali naiknya. Oke teman-teman, itu aja dulu ya informasi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum. Klik tanda lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.